Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video pertemuan kedua untuk mata kuliah analisa press bisnis. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita lanjutkan materi kita mengenai pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai aspek-aspek bisnis, yaitu yang pertama ada kegiatan individu dan kelompok, yang kedua penciptaan nilai, yang ketiga penciptaan barang dan jasa, dan yang keempat keuntungan melalui transaksi. Selanjutnya fungsi bisnis. Fungsi bisnis ditinjau dari kepentingan mikroekonomi dan makroekonomi. Makroekonomi atau mikroekonomi atau mikrobisnis sebagai kemampuan aktivitas bisnis yang memberikan kontribusinya pada pihak yang berperan secara langsung terhadap proses penciptaan nilai. Yang pertama itu ada pekerja atau karyawan, yang kedua ada dewan komisaris, dan yang ketiga ada pemegang saham. Pekerja atau karyawan merupakan salah satu sumber daya dan sekaligus input yang berharga yang dimiliki perusahaan. Pekerja menginginkan gaji yang layak dari hasil kerjanya, sementara manajer menginginkan kinerja yang tinggi yang ditunjukkan besarnya omset, penjualan, dan laba. Di sini disebutkan pekerja itu merupakan input yang berharga yang dimiliki perusahaan. Tentu ya, karena di Indonesia kita banyak perusahaan yang masih menggunakan sumber daya manusia sebagai pekerja atau karyawan. Nah, perusahaan sangat menginginkan karyawan atau pekerjanya memiliki kinerja yang tinggi yang ditunjukkan dengan besarnya omset penjualan dan juga besarnya laba. Yang kedua, dewan komisaris. Bagi perusahaan besar seperti PT atau perseroan terbatas, terdiri dari beberapa bahkan ribuan orang yang terlibat di dalamnya yang biasa disebut dengan pemegang saham. Dewan komisaris diperlukan untuk mewakili para pemegang saham memantau kegiatan dan mengawasi manajemen, memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Yang ketiga, ada pemegang saham. Nah, pemegang saham ini memiliki kepentingan dan tanggung jawab tertentu terhadap perusahaan. Biasanya dalam perusahaan itu memiliki beberapa pemegang saham. Ada yang 30%, ada yang memiliki saham 70% terhadap perusahaan tersebut, atau juga dimiliki oleh satu orang pemegang saham. Artinya orang tersebut memiliki 100% saham di perusahaan tersebut. Yang kedua, ada makrobisnis. Sebagai kemampuan aktivitas bisnis dalam memberikan kontribusinya pada pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam pembentukan dan pengendalian bisnis, yaitu yang pertama masyarakat sekitar perusahaan atau masyarakat global, yang kedua bangsa dan negara. Masyarakat sekitar perusahaan atau masyarakat global. Diharapkan keberadaan perusahaan memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Kontribusinya macam-macam. Ada yang bisa jadi masyarakat sekitar dijadikan karyawan di perusahaan tersebut, atau memberikan sumbangsih dalam beberapa acara atau beberapa kegiatan agama kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara diwujudkan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Nah,
Pajak ini banyak macamnya. Ada pajak penghasilan, pajak bangunan, pajak bumi dan bangunan ya, pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Nah, setiap warga negara itu wajib taat pajak. Selanjutnya kita masuk ke elemen dan sistem bisnis. Elemen dan sistem bisnis, yang pertama ada modal, kedua ada bahan baku atau material, yang ketiga sumber daya manusia atau human resource, yang keempat keterampilan manajemen atau manajemen skill. Yang pertama modal. Modal atau kapital dapat berbentuk material dan non-material. Modal dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis seperti memperoleh bahan baku, upah tenaga kerja, dan sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis dapat dijalankan dengan sukses atau berhasil. Nah, ini kata kuncinya. Bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis itu bisa dijalankan dengan sukses atau berhasil. Modal dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu ada modal sendiri, modal pinjaman, dan juga modal patungan atau kerjasama. Modal sendiri yang tadi saya bilang, sahamnya itu 100% milik dia sendiri. Sedangkan modal pinjaman ini bisa pinjaman dari bank, pinjaman teman, atau pinjaman dari kredit lainnya. Selanjutnya modal patungan atau kerjasama. Nah, ini tadi itu modalnya bisa 10%, 50%-nya orang lain, atau bisa dibagi bertiga, ada 10%, ada 30%, 70%, dan lain sebagainya. Yaitu modal. Yang kedua, bahan baku atau material. Faktor produksi dalam melaksanakan aktivitas bisnis guna menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Yang perlu diperhatikan untuk mencapai keunggulan bisnis adalah kualitas bahan karena dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Di sini disebutkan bahwa kualitas bahan baku sangat mempengaruhi kualitas produk. Pasti, ya. Apabila bahan bakunya tidak berkualitas atau kurang berkualitas, maka hasilnya pun hasil produk juga kurang atau tidak berkualitas. Yang ketiga, sumber daya manusia atau human resource. Menurut Nawawi tahun 2003 bahwa SDM yang dipekerjakan dalam sebuah perusahaan harus memenuhi kualifikasi. Yang pertama, memiliki kemampuan kompetitif, dan yang kedua, memiliki kemampuan berkualitas tinggi. Jadi setiap perusahaan harus memiliki karyawan atau sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kompetitif. Artinya bisa bersaing, baik bersaing dengan sesama karyawan dalam satu perusahaan maupun dengan yang berbeda perusahaan. Tapi persaingannya sehat, ya. Yang kedua, memiliki kemampuan berkualitas tinggi. Artinya SDM itu berkualitas, tidak abal-abal. Yang keempat, keterampilan manajemen skill. Keterampilan yang paling penting adalah keterampilan memungkinkan manajer dapat membantu orang lain, dalam hal ini karyawan, sehingga menjadi lebih produktif di tempat kerja. Robert Alcatz menggolongkan keterampilan dasar manajemen tersebut menjadi 3 kategori. Yang pertama ada keterampilan konsep atau conceptual skills. Yang kedua keterampilan manusiawi atau human skills. Dan yang ketiga keterampilan teknis atau technical skills.
Ketiga keterampilan tersebut penting bagi setiap manajer. Namun tingkat kepentingan masing-masing keterampilan tersebut berbeda-beda sesuai dengan tingkat tanggung jawab manajerialnya. Bisnis dapat dilihat sebagai keseluruhan sistem yang terdiri dari subsistem yang lebih kecil seperti produksi, pemasaran, SDM, keuangan, dan sebagainya. Bila digambarkan, maka sistem bisnis ini akan tampak seperti berikut. Ada input, proses, dan output. Input, bisnis menerima input dan mengoperasikannya dalam kendala lingkungan fisik, ekonomi, politik, hukum, teknologi, dan sosial. Nah, input itu diproses dengan cara yang paling efisien, dengan mengorganisasikan sumber daya, memotivasi sumber daya manusia, dan mengaplikasikan teknologi yang tepat. Nah, setelah diproses, outputnya yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumen sehingga menciptakan manfaat ekonomi dan sosial serta meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Oke, demikianlah video pertemuan kedua mata kuliah analisa proses bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.